Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Surat Al-Baqarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وأسقيناكم ماء فراتا
حديث بعده يؤمنون
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Saya melihat sinyal di rumah tidak stabil. Apakah suara saya juga ikut putus-putus? Apa jelas ya? Oke. Karena sinyalnya naik turun. Kadang-kadang tadi sempat terpental sebentar, terus kadang-kadang terlihat sampean off kamera gitu kan. Tapi kadang-kadang on kamera. Kalau pas begini ini kameranya on semua. Tapi kadang-kadang hilang semua. Sinyalnya kurang stabil. Baik, tadi sudah berdoa, kemudian sudah mengaji Al-Mursalat. Ada satu ayat yang diulang-ulang di situ, dan juga ayat itu diulang-ulang di surat yang lain, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wailul yauma idzil lil mukadzibin. Itu juga berulang di surat yang lain. Saya tidak ingat surat apa yang juga mengulang-ulang satu ayat tadi. Boleh dihitung yang tadi itu berapa kan? Kalau hitungan saya, semoga tidak salah hitung, yang di satu ayat itu 10 kalau nggak salah, yang di satu ayat 6 kali. Bisa dicek lagi lah, dicek diulang berapa. Karena pengulangan itu boleh jadi bilangannya ya, artinya banyaknya pengulangan itu memiliki rahasia-rahasia tertentu. Sebagaimana ayat di surat Ar-Rahman. Ayat di surat Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada satu kata yang bersentuhan di situ. Yang satu terkait orang-orang yang mendustakan kan begitu kan. Mukadzibin yang di situ terkait juga dengan pengingkaran. Tukadziban. Itu ada kata yang bersesuaian di situ. Dan juga barusan sudah kita mengikuti sama-sama mengikuti mauidhah dari Mas Santoso terkait saya membacanya sebagai Senin hari kelahiran Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika beliau ditanya mengapa puasa hari Senin gitu kan, jawabannya sebagaimana hadis yang telah disampaikan Mas Santoso tadi. Pada hari itu aku dilahirkan. Pada hari itu aku juga diutus. Atau pada hari itu juga wahyu diturunkan kepadaku. Jadi di situ ada dua alasan, atau boleh dirinci jadi tiga. Jadi pada hari itu aku dilahirkan, pada hari itu aku diutus, atau pada hari itu diturunkan kepadaku wahyu diturunkan kepadaku.
uh, sebagian dari saudara-saudara kita yang kemudian menggunakan alasan pertama bahwa Rasulullah berpuasa di hari Senin karena beliau dilahirkan di hari itu menunjukkan bahwa Rasulullah merayakan hari kelahiran, merayakan hari kelahiran. Jadi hari Senin itu dirayakan oleh Rasulullah, disyukuri kan, mensyukuri beliau dengan berpuasa. Kalau demikian, maka sampean kalau berpuasa hari Senin, kalau berpuasa untuk hari kelahiran, berarti tidak hari Senin kan gitu kan. Tetapi di hari kelahiran sampean masing-masing. Sampean lahir di hari apa kan begitu kan. Berarti yang lahir hari Rebo nanti berpuasanya di hari Rebo. Nah, karena kalau niatnya mempuasai kelahirannya kan begitu kan, mempuasai kelahirannya. Nah, tetapi kalau kemudian juga dalam rangka berpuasa karena senangnya terhadap hari kelahiran Rasulullah gitu kan, berarti hari Senin kan gitu. Jadi lihat-lihat niat sampean berpuasa hari Senin itu apa kan gitu kan. Nah, ya yang jelas itu jadi sunnah Nabi kan, betul, karena Rasulullah berpuasa hari Senin maka jadi sunnah bagi kita, dan ya kita berpuasa Senin juga sunnah. Hanya saja kalau tujuannya, lihat-lihat tujuannya sampean. Kalau ingin mempuasai hari kelahiran, berarti sampean yang lahir Jumat ya hari Jumat puasanya, Dan ini juga dijadikan dalil atau dasar dari sebagian saudara-saudara kita untuk merayakan hari kelahiran Rasulullah, kan? Hari kelahiran. Oke, baik, mumpung membicarakan Rasulullah, hari lahirnya Rasulullah tadi, kita sudah masuk di bulan Sya'ban sekarang, masuk di bulan Sya'ban, dan Rasulullah memilih gitu kan, memilih bulan Sya'ban itu sebagai syahri gitu kan. Sekarang Sya'ban ya? Ya, Sya'ban. Rajab itu menurut Rasulullah adalah syahrullah. Jadi Rajab itu bulannya Allah. Sehingga pada bulan Rajab kita dianjurkan banyak membaca istighfar, banyak memohon ampunan kepada Allah. Di bulan Sya'ban ini Rasulullah kemudian menetapkan sebagai syahri, bulanku gitu kan. Jadi Rasulullah memilih bulanku itu bulan Sya'ban, bukan bulan Rabiul Awal di mana beliau dilahirkan, atau memilih bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur kan. Tetapi yang disebut bulanku oleh Rasulullah itu adalah bulan Sya'ban. Kita mungkin atau perlulah menganalisis kan, memikirkan mengapa Rasulullah kok memilih sebagai syahri, sebagai bulanku. Konon seorang kiai pernah berceramah dan memberikan satu alasan kenapa Rasulullah memilih Sya'ban sebagai bulanku, sebagai syahri. Kata beliau, karena pada bulan Sya'ban ada ayat yang diturunkan dan spesial. Nah, spesial banget gitu kan. Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ini kemudian menjadi satu alasan kenapa Rasulullah memilih Sya'ban sebagai syahri, sebagai bulanku. Ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban. Bagi kita di bulan Sya'ban ini kemudian anjurannya adalah memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat. Terserah sholawat apa yang sampean pilih. Dan sholawat itu kan macam-macam kata orang Madura ya, macam-macam. Banyak jenisnya gitu kan. Ada yang pendek, sholawat Jibril kan gitu kan. Ada sholawat tibil kulub atau sholawat yang lain lah. Saya juga punya sholawat khusus yang saya karang. Saya sebut bukan karang, salah kalau saya ngomong karang. Yang saya susun sendiri gitu kan. Jadi merangkum beberapa sholawat, yang sholawat itu muncul dalam hadis Rasulullah. Kemudian saya gabung-gabung, jadilah sholawat saya itu. Jadi saya punya sholawat sendiri, gabungan dari beberapa sholawat.
tidak saya buka di sini, ya khusus spesial untuk saya, spesial. Tetapi hanya marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita dapat diberikan keistiqomahan untuk memperbanyak membaca sholawat. Konon sholawat itu mengungguli istighfar. Mengungguli istighfar. Jadi dengan sholawat itu juga dapat menghapus dosa-dosa dengan sholawat. Nah, istighfar ya untuk menghapus dosa, untuk memohon ampunan. Hanya saja istighfar itu boleh jadi diterima dan boleh jadi tidak diterima. Itu istighfar. Selain itu, istighfar itu masih kadang ya, kadang-kala masih memerlukan istighfar. Jadi istighfarnya istighfar gitu kan, masih memerlukan istighfar lagi. Loh, maksudnya bagaimana? Ada kalanya kita sudah beristighfar kepada Allah, sudah memohon ampun kepada Allah, kemudian kita masih mengulang lagi gitu kan. Berarti istighfar yang pertama itu kan PHP kan gitu kan. Istighfar pertama PHP. Nah, istighfar yang PHP itu kemudian kita istighfar lagi gitu kan. Kita istighfar lagi. Istighfar kepada istighfar yang kita PHP itu. Nah, kalau sholawat konon dan pasti kan, pasti diterima. Nah, ini bisa sampean simak di pengajian, di ceramah-ceramahnya UAH. Sekarang kan ada UAH ya. Siapa UAH itu? Ustadz Adi Hidayat ya, atau UAS kan gitu kan. Ustadz Abdul Somad. Padahal kalau kita ngomong UAS itu ya ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester. Boleh UAS nanti juga Mas Ahmad Santoso, berarti UAS Mas Ahmad Santoso ini. Ustadz Ahmad Santoso, UAS juga. Cocok UAS ini. Kalau saya kan UA nanti, karena saya kan digandeng namanya, bukan UAS. Wah, cocok Mas Ahmad tadi sudah UAS, sudah Ustadz Ahmad Santoso. Oke, baik, terima kasih. Kita tetap berdoa semoga senantiasa sehat walafiat dalam kondisi yang begini. Tetapi kita sudah melihat akan ada titik cerah, mentari apa sih lah? Mentari akan segera bersinar karena konon mulai pekan depan Malang itu akan offline. Tapi sampean jadi gregetan nih antara senang dan susah. Antara senang dan susah. Kayaknya enak online Pak, kan begitu kan. Kayaknya enak online. Gak perlu capek-capek ke kampus. Ya gak perlu mandi dulu kan begitu kan. Yang penting raup-raup sedikit, kemudian dandan sedikit sudah bisa tampil kan begitu kan. Kalau nanti di kampus lain lagi persiapannya kan begitu kan. Jadi saya melihat berita tadi, entah dari mana itu sumbernya, wali kota menyatakan Malang pekan depan 100% luring. Tapi itu Malang ya, Malang, artinya sekolah, level sekolah. Tetapi insya Allah akan berimbas juga ke dunia perguruan tinggi, insya Allah lah. Entah ini berita menggembirakan atau bagi sampean berita yang gimana. Oke, baik. Dulu pertemuan yang lalu kita sudah membahas hakikat matematik, meskipun masih remang-remang, bahwa matematika itu berkaitan dengan belajar atau berpikir secara bahasa, sehingga didefinisikan secara bahasa. Matematika itu ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara belajar atau berpikir. Saya rasa semua ilmu pengetahuan itu diperoleh dengan cara belajar atau berpikir. Semua ilmu itu diperoleh dengan cara belajar atau berpikir. Kalau definisinya begitu, maka semua ilmu yang diperoleh dengan cara belajar atau berpikir matematika semua. Gitu kan. Entah sampean belajar apa. Ketika belajar bahasa Indonesia, apakah belajar atau berpikir? Belajar Pak bahasa Indonesia, matematik lah begitu kan gitu kan, matematika. Jadi luas banget jadinya. Pokoknya apa-apa yang diperoleh dengan cara berpikir atau belajar maka itu matematika. Dan juga telah kita simak dulu
definisi matematika yang disampaikan oleh Devlin, bahwa matematika itu adalah pengetahuan mengenai pola, gitu kan, mengenai pola. Kita sudah bahas itu. Kemudian kita sudah membahas fungsi matematik, bahwa matematika itu tool, alat, bahwa matematika itu way of thinking, jadi melatih cara berpikir, dan juga matematika itu ya sekedar nyulit, bisa jadi sekedar pengetahuan. Oke. Sedangkan karakteristiknya sudah kita bahas juga dulu. Sudah kita bahas. Objeknya abstrak, menganut pola pikir deduktif, bergantung kesepakatan dan sebagainya. Dapat disimak di PowerPoint yang telah saya share. Oke. Itu kemudian kita berikutnya membahas apa ya? Model integrasi ya, model integrasi ketika mencoba memadu antara materi matematika dengan materi agama. Ada model matematika from, matematika dari agama, jadi inspirasi topik matematik yang mau kita ajarkan itu digali dari Al-Quran, itu yang from. Ada matematik for, matematik untuk agama. Jadi kita belajar ilmu matematika itu dalam rangka untuk melaksanakan ajaran-ajaran atau anjuran-anjuran atau perintah-perintah agama. Jadi mempermudah kita melaksanakan perintah agama. Kemudian model integrasi yang ketiga adalah matematik to, ada to explain, ada to explore dalam konteks dunia pendidikan yang to deliver, yang perlu kita perkuat. Jadi mengajar matematik sekaligus mengajarkan materi agama. Nah, materi kita hari ini yaitu menyusun soal matematika integratif, itu masuk ke ranah model integrasi to deliver. Jadi matematik to deliver religion material. Jadi mengajar matematika sekaligus menyampaikan materi agama. Dan juga masih terkait dengan model integrasi yang keempat, yaitu matematik with religion atau with religious values ya, dengan nilai-nilai agama, ketika soalnya nanti itu menggunakan konteks keagamaan. Jadi ada dua sisi model integrasi yang akan yang akan terkait dengan materi kita hari ini. Jadi di sisi matematik to deliver Al-Quran dan matematik to deliver untuk menyampaikan agama ya, materi agama, dan model yang keempat yaitu matematika dengan nilai-nilai agama. Oke, baik, saya akan coba share screen untuk memasuki materi hari ini. Oke, sudah nampak di layar masing-masing? Sudah muncul di layar? Oke, baik. Saya hanya memastikan karena sinyal di rumah naik turun kayaknya, naik turun. Oke, materi kita hari ini adalah membahas cara menyusun soal matematika integratif, meskipun yang akan dibahas tidak begitu detail, tidak begitu detail. Bisa jadi hanya kulit-kulitnya yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Sebelum masuk ke intinya, kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Saya menyepakati gitu kan, ada kecocokan dengan pendapat ini. Meskipun termasuk ilmu otak atik masuk atau ilmu cocokologi ya, cocok-cocokan. Ini menarik kan, bahwa kita itu hidup hanya dari huruf B sampai ke D gitu. Jadi kehidupan kita itu bermula dari huruf B
dan berakhir di huruf D. Pendapatnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat alfabet dari A sampai Z, berarti begitu cepat kehidupan kita itu, hanya antara B sampai D. Tetapi kita perlu bersyukur karena di antara B dan D itu masih ada satu huruf, yaitu C. Masih ada satu huruf, yaitu C. Seandainya di antara B dan D tidak ada huruf lagi, langsung B lah. B langsung D, berarti kita gak akan pernah menikmati kehidupan. Karena begitu lahir langsung mati kan begitu kan. Tapi ada juga sih yang begitu sih, ada yang lahir kemudian meninggal. Dari B ke D itu kemudian kita melalui tahapan yaitu C itu. B itu kelahiran, D itu kematian, dan kita hidup antara B dan D itu ada di C, di choice, di pilihan. Menarik pendapat ini karena memang kehidupan kita itu penuh dengan pilihan-pilihan, Yang tidak milih itu adalah orang tua kita siapa. Ini yang kita tidak milih. Jadi kita nggak bisa memilih kita lahir dari rahim siapa. Kita tidak bisa milih bapak kita siapa. Dan kita tidak bisa milih kita dilahirkan di mana. Nah, kita sudah langsung lahir. Oke. Setelah melalui beberapa tahapan berikutnya, kita mulai masuk ke pilihan-pilihan. Mau makan ikan ini, apakah mau makan ikan itu. Pada tahap berikutnya, apakah mau minum ini, apakah mau minum itu. Mau pakai baju ini, apakah mau pakai baju itu. Apakah mau masuk ke SD ini, apakah masuk ke SD itu. Masuk SMP yang sini, apakah mau masuk SMP yang situ. Sampai ke level magister pun ini sandangan juga milih-milih dulu kan. Masih banyak pilihan, masih banyak pertimbangan. Apakah ke magister di UM, bisa jadi begitu. Apakah ke magister di UB, apakah ke magister di UIN, apakah ke magister di UNMO ya, bukan UMM ya, UMM, ataukah ke magister di Unisma. Itu pilihan-pilihan. Bahkan ketika mau menikah pun kita masih milih-milih juga, memilih siapa yang dipandang layak menjadi calon pendamping hidup kita. Itu milih-milih. Jadi pendapat bahwa hidup ini antara huruf B dan D, kemudian melalui C, yaitu choice itu ada cocoknya. Ada cocoknya. Oke. Kita lanjutkan. Dalam pilihan kehidupan kita ini, kita kemudian memilih apakah mau jadi pemenang, apakah mau jadi pecundang. Apakah sampean memilih lulus program magister ini cepat waktu itu artinya tercepat ya, ataukah tepat waktu? Tepat waktu itu sesuai waktu yang disediakan. Waktu yang disediakan itu kalau S2 4 tahun sepertinya. 4 tahun. Apakah cukup 2 tahun atau kurang? Ya, atau kurang. Karena kalau di aturan program magister itu tertulis paling lambat atau paling lama 4 tahun gitu loh. Jadi magister itu dalam aturannya adalah paling lama 4 tahun. Berarti lulus 1,5 tahun boleh. Nah, kalau melihat aturannya hanya paling lama 4 tahun, berarti sampean boleh lulus 1,5 tahun. Kalau bisa kan gitu kan. Kalau mau standar ya 2 tahun. Apakah mau lulus dengan status atau predikat cum laude ataukah sekedar lulus saja? Itu pilihan-pilihan. Hanya saja ketika kita menetapkan satu pilihan, maka konsekuensi terhadap pilihan itu kita harus laksanakan. Artinya ketika memilih mau lulus dengan predikat cum laude umpamanya, maka apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai pilihan itu. Oke. Apakah mau jadi pahlawan, apakah mau be a hero ataukah be a zero? Apakah mau jadi orang yang bermanfaat ataukah kita memilih menjadi orang yang adanya seperti tidak adanya? Wujuduhu ka'adamihi, orang yang adanya sama saja dengan tidak ada, tidak membawa manfaat apa-apa dan juga mungkin tidak membawa mudarat.
kok saya maknai hero itu sebagai orang bermanfaat? Karena saya berpegang ke satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Oke. Ini juga dalam konteks kehidupan, kalau antara bicara hidup dan mati, antara bicara mati dan hidup, nah, ada di surat Al-Insan, saya menyebutnya surat Al-Insan, di ayat ketiga. Kalau di ayat pertama disampaikan inu minad dahri lam yakun syai'am madhkura inna khalaqnahum fatin amsajin nabtalihi fajalnahu sami'an basira. Kemudian di ayat yang ketiga, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Jadi kemudian kita memilih di sini ketika sudah petunjuk disampaikan kepada kita semua, maka siapa yang menjadi orang yang bersyukur dan siapa yang menjadi orang yang kufur. Ini juga pilihan, mau menjadi syakir apakah mau menjadi kafir. Kalau di surat Al-Kahfi itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya silakan kamu milih mau jadi mukmin apakah mau menjadi kafir kan gitu kan. Jadi pilihan-pilihan. Jadi konteks bahwa kita hidup hanya di antara B dan D kemudian melalui C itu sekali lagi ada cocoknya, ada cocoknya. Hanya kemudian Al-Qur'an memberikan perspektif lain di surat Al-Mulk ayat 2. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi diciptakannya kematian, diciptakannya mati dan hidup itu supaya Allah menguji kita semua. Menguji kita semua. Kalau begitu kehidupan ini adalah ujian. Ujian dalam rangka apa? Dalam rangka mengetahui siapa di antara kita yang paling berkualitas amalnya, yang paling berkualitas, yang paling ahsan. Jadi di ayat ini Al-Quran menggunakan kata ahsan, bukan menggunakan kata aksar. Jadi yang digunakan adalah yang paling bagus amalnya, yang paling berkualitas. Jadi kualitasnya yang ditekankan, bukan kuantitasnya. Syukur-syukur kita dapat beramal atau dimampukan beramal yang ahsan sekaligus aksar gitu kan. Ya berkualitas, ya kuantitasnya tinggi. Jadi hidup itu ujian dalam sisi lain. Kalau tadi kan hidup itu pilihan. Ini hidup itu adalah ujian. Dipertegas lagi di sini di surat Al-Anbiya ayat 35, semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Nah, kata yang dipakai di sini adalah merasakan. Merasakan itu dapat bermakna singkat gitu kan, dapat bermakna singkat, dan juga merasakan itu dapat bermakna bahwa setelah merasain apa sih lain? Kalau orang itu mengatakan saya merasakan atau merasa pahit gitu kan, berarti kan ketika mengatakan saya merasa pahit, dia masih berada setelah pahit. Jadi dalam hal ini ketika dikatakan semua yang berjiwa akan merasakan mati, berarti setelah mati itu akan ada kehidupan lagi, sehingga dia dapat mengatakan saya telah merasakan kematian. Nah ini akan merasakan kematian. Ada apa sih lain konsekuensi atau apa ya, bahwa setelah mati itu pasti ada kehidupan lain, pasti akan ada kehidupan lagi, sehingga orang ini akan mengatakan saya sudah merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami
akan menguji kamu, ya kita semua ini dengan ujian berupa syar dan juga ujian berupa khair. Nah, seringkali kita itu sukses ketika ujiannya syar. Ketika ujiannya itu berbentuk syar, kita sukses, seringkali sukses. Ketika diuji sakit, ternyata kita justru mendekat kepada Allah gitu kan. Banyak memohon kepada Allah, ibadahnya makin kenceng, doanya makin banter, makin banyak, makin sering gitu kan. Ketika diuji dengan kesempitan ekonomi, seringkali kita justru malah makin mendekat kepada Allah, kemudian ibadahnya makin bagus, makin sering berdoa dan macam-macam. Hanya saja ketika ujiannya itu berupa khair, nah di sini seringkali justru kita gagal. Ketika senantiasa sehat walafiat, lupa syukurnya. Ketika harta berlimpah, kemudian lupa syukurnya, malah jadi kufur kan. Ketika jabatannya tinggi, ketika kehidupannya sukses, kemudian kufur. Nah, jadi seringkali kemudian kita sukses di ujian syar, kemudian seringkali kita gagal di ujian khair. Ya semoga kita dapat sukses gitu kan, di kedua-duanya, baik diuji secara syar maupun diuji dengan khair tadi. Nah, menyimak dua ayat tadi, maka bolehlah dikatakan kehidupan ini adalah ujian. Berani hidup berarti berani atau siap menghadapi ujian-ujian. Hanya saja kemudian dalam konteks sekolah, karena hidup itu adalah ujian, kehidupan ini adalah ujian, maka kita perlulah melatih siswa untuk siap menghadapi ujian kehidupan. Dengan cara apa? Ya dengan cara melaksanakan ujian-ujian dalam materi pelajaran. Jadi ujian dalam materi pelajaran bagi saya tujuannya itu untuk melatih peserta didik, istilah sekarang peserta didik ya, melatih peserta didik agar siap, agar tangguh gitu kan dalam menghadapi ujian kehidupan. Hanya saja kan yang sekarang berlangsung atau yang terjadi, ujian itu untuk mendapat nilai gitu kan. Jadi ujian itu dalam rangka mendapat nilai, mendapat skor yang tinggi, kemudian nilainya bagus, sangat bagus, atau mendapat ranking itu. Apakah betul bisa dengan ujian-ujian materi pelajaran, dengan soal-soal dalam materi pelajaran itu dapat melatih kita menghadapi ujian kehidupan? Saya yakin sangat bisa. Jadi ketika di matematik kita diajarkan saat menjawab soal, saat menjawab soal, coba kita tulis dulu yang diketahui apa dari masalah itu, dari soal itu. Kemudian kita tulis yang ditanyakan apa. Jadi memahami masalah dulu. Kata Polya kan pertama itu adalah lihat masalahnya. Setelah tahu yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, duduk perkaranya apa, kemudian plan. Buatlah rencana untuk menyelesaikan soal itu. Dalam konteks kehidupan sehari-hari berarti buatlah rencana untuk menyelesaikan masalah kehidupan itu. Baru yang tahap ketiga kata Polya, kerjakan rencananya. Baru kemudian yang terakhir cek apakah rencana atau yang dikerjakan sudah sampai kepada solusi ataukah justru ada solusi lain yang lebih efektif. Jadi langkah-langkah yang kita kerjakan untuk menjawab soal-soal itu kita transfer untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Nah, itu. Salah satu cara menguji siswa dalam mata pelajaran adalah memberikan soal. Jadi diberi soal-soal, diberi pertanyaan-pertanyaan, diberi question. Saya menyampaikan lagi suatu kaidah-kaidah. Ketika kita akan memberikan soal kepada siswa, kita telah diberi contoh oleh Allah bahwa
itu tidak pernah membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak akan pernah membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini tidak hanya satu kali. Kalau saya membaca itu menemui kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu tidak satu kali. Tidak di satu ayat, ada di ayat yang lain. Bahkan ada yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang telah dia peroleh. Di dalam konteks di sekolah, berarti kita tidak boleh memberikan soal kepada siswa, tidak boleh memberikan pertanyaan kepada siswa di luar kemampuannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tidak boleh memberikan soal kepada siswa. Boleh juga dimaknai kita tidak boleh memberikan tugas kepada siswa selain sesuai dengan ilmu yang telah diperolehnya. Itu dalam konteks kita memberikan soal di kelas. Ini ada kalimat-kalimat yang saya ambil dari web bahwa Allah itu tidak pernah memberikan masalah bagi kita tanpa ada solusi. Jadi kalau kita memberi soal kepada siswa, pertanyaan itu semestinya pertanyaan yang memang ada jawabannya. Jangan sampai membuat pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Oke, kita lanjutkan, mulai masuk ke soal. Soal itu kalau demikian, maka harus sesuai dengan kemampuan siswa. Kemarin pen saya ini jatuh dan kemudian error ketika menulis. Mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah bisa. Oke. Jadi kalau kita memberikan soal kepada siswa, maka soal itu berada di kemampuan siswa. Yang tengah-tengah ini adalah kemampuan siswa. Kalau soal itu ada di bawah kemampuan siswa, maka soal itu akan masuk ke soal yang terlalu mudah. Jadi kalau soal itu ada di bawah kemampuan siswa, maka soal itu akan menjadi soal yang terlalu mudah. Sebagai contoh, Mazia kemudian diberi soal level SD, matematika SD atau matematika SMP lah, maka yang demikian terlalu mudah bagi Mazia. Tetapi sebaliknya, kalau soal itu ada di atas kemampuan siswa, jadi di luar kemampuan siswa, jauh di atasnya, maka soal itu menjadi soal yang terlalu sulit atau bahkan tidak bisa dijawab, tidak dapat dijawab oleh siswa itu. Maka soal itu ada di daerah sini. Ketika ada di daerah kemampuan siswa, yang baik itu yang mana? Yang baik itu ketika soal itu mepet-mepet di batas atas kemampuan siswa. Jadi mepet-mepet di batas atas. Nah, jadi di antara mampu dan tidak mampu. Nah, mepet-mepet itu dipepetkan ke sana. Kalau dikaitkan dengan teori Vygotsky, itu ada di daerah zona proximal development, zona perkembangan proksimal. Secara sederhananya begini, kalau Mazia itu tingginya 1 meter 60 cm, 160 cm tingginya Mazia itu, maka Mazia itu dapat saya beri tugas dalam kondisi tidak pakai tangga ya. Mazia tolong ambilkan buku itu. Sementara buku itu tingginya ada di 170 cm. Jadi Mazia tingginya itu 160 cm, tingginya Mazia ya. Kemudian saya beri tugas ngambil buku, kalau 170 kurang, ngambil buku yang
berada di ketinggian 190 cm lah, 190. Maka dengan demikian Mazia itu akan jinjit gitu kan, akan jinjit. Jadi akan jinjit kemudian gunakan tangannya. Nah, jadi di level-level itu yang kita berikan soalnya itu. Jadi di level-level yang hampir-hampir dia agak mampu tetapi mampu. Oke. Itu yang kalau kita mau menggoda siswa dengan soal. Ketika ada kriteria mudah, sulit, kemudian di daerah kemampuan, maka saya coba kaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Barodi. Dia mengklasifikasi soal atau mengklasifikasi question, mengklasifikasi pertanyaan ke dalam 3 jenis. Ada yang jenisnya latihan atau exercise. Jadi ada soal yang sekedar sebagai latihan. Levelnya sekedar exercise. Ada soal yang kemudian levelnya masalah atau problem. Ada soal yang levelnya enigma. Jadi ada 3 klasifikasi. Kalau soal itu ya bisa berupa latihan, bisa berupa masalah, bisa berupa enigma. Enigma itu ya soal, masalah itu ya soal, latihan itu ya soal. Tetapi soal ini belum tentu latihan, belum tentu masalah, bisa jadi dia enigma gitu kan, bisa jadi dia enigma. Oke. Bagaimana penjelasan terkait latihan, masalah, dan problem ini? Secara sederhana saya berikan ilustrasi. Kalau latihan itu mirip-mirip ada anak kecil ini, saya sebut anak kecil, kemudian diminta ngambil bintang ini. Nah, coba kamu ambil bintang itu. Maka karena jalannya sudah jelas, sudah lempeng, sudah mulus begini, maka anak ini tinggal berjalan mendatangi bintangnya kemudian diambil. Itu latihan. Sebagai contoh apa kalau di matematik? Sebagai contoh, siswa sudah diberi rumus luas persegi panjang, bahwa rumus luas persegi panjang adalah P kali L. P kali L. Kemudian Pak Guru memberi soal, tentukan luas persegi panjang yang atau tentukan luas persegi panjang dengan P sama dengan 5 dan L sama dengan 4. Berarti kan siswa tinggal memasukkan rumus kemudian menghitung selesai. Jadi latihan itu adalah soal atau pertanyaan yang dapat langsung dijawab oleh siswa karena prosedur dan langkah-langkahnya sudah jelas. Prosedur dan langkah-langkahnya dapat diketahui dengan pasti sudah. Itu latihan. Kalau masalah itu adalah sama dengan tadi, jadi ada anak kecil disuruh ngambil bintang ini, tetapi ada penghalang di sini, ada penghalang. Nah, penghalang ini harus dipecahkan ya, harus diselesaikan dulu atau harus disingkirkan dulu agar sampai kepada bintang itu. Apakah siswa ini akan naik ke sini pakai tangga, kemudian tangganya dipindah ke sini atau turun, atau kemudian dia bongkar tembok ini, kemudian dia ngambil bintangnya, atau dia menggali ke dalam tanah ini buat terowongan ngambil bintang. Jadi masalah itu adalah, kalau dalam matematika, masalah itu adalah pertanyaan yang tidak dapat langsung dijawab oleh siswa. Jadi tidak dapat langsung dijawab oleh siswa karena ada rintangan-rintangan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan ada syarat lagi, soal ini masih tetap dalam batas kemampuan siswa serta menantang siswa untuk menjawab. Jadi ada menantang siswa untuk menjawab. Kalau mau lebih detail mengetahui definisi masalah, dapat dilihat di bukunya Prof. Herman Hudoyo. Nanti dapat dilihat di bukunya Prof. Herman Hudoyo. Oke. Dan yang terakhir di klasifikasi Barodi itu adalah soal itu masuk ke jenis enigma. Enigma ini saya belum tahu terjemahan bahasa Indonesianya seperti apa. Jadi enigma ini kalau saya gambarkan, ada anak di sini disuruh ngambil bintang di sebelah kanan itu,
Tetapi antara dirinya dengan bintang ada jurang yang lebar, sejauh 100 meter gitu saja lah. Jadi lubang jurangnya ini selebar 200 meter, kemudian dalamnya 1 kilometer. Jadi dalamnya 1 kilometer, lebarnya 200 meter. Maka anak ini sudah tidak akan sanggup menjawab soal ini. Tidak ada rasa tertantang untuk menjawab, dan juga dia tidak mampu untuk menjawab soal itu. Ini enigma. Nah, dalam konteks ini, dalam pembicaraan ini tidak ada Superman di sini. Jadi kalau ada Superman kan minta tolong Superman untuk dibawa terbang ke bintangnya itu, atau juga di sini tidak ada helikopter ya, tidak ada helikopter, jadi siswanya naik helikopter kemudian terbang ke bintang itu. Ini enigma. Seperti enigma itu mungkin secara contoh sederhana, ketika anak SD disuruh menghitung integral lipat 3. Integral lipat 3. Maka ini sudah di luar batas kemampuannya, masuk enigma. Ada satu yang perlu saya tekankan lagi di sini, bahwa masalah bagiku itu belum tentu masalah bagimu, kan? Jadi masalah bagiku bisa jadi bagimu itu sekedar latihan. Masalah bagiku bisa jadi bagimu enigma. Latihan bagimu bisa jadi bagiku masalah, atau masalah bagimu bisa jadi bagiku latihan. Jadi melihat soal itu masalah atau tidak sebenarnya tidak dilihat dari soalnya, tetapi dilihat dari siapa yang akan menjawab soal itu. Baru kemudian kita dapat memilah apakah soal ini bagi anak ini latihan, ataukah bagi anak ini masalah, atau bagi anak ini enigma. Oke. Suatu soal yang pertama kali bagi kita menjadi masalah, kemudian kita menjawabnya dengan benar, pada satu saat kita diberi soal mirip itu lagi, maka bisa jadi soal itu sudah levelnya latihan, sudah jadi latihan. Oke. Jadi sekali lagi, masalah atau tidaknya soal itu bukan dilihat dari soalnya, tetapi dilihat dari siapa yang akan menjawab soal. Sederhananya adalah masalahmu belum tentu masalahku, masalah bagimu belum tentu masalah bagiku. Itu oke, itu yang perlu saya tekankan. Baik, saya ini bicara madrasah dan sekolah, bicara PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan perguruan tinggi non PTKIN. Jadi apa sih bedanya Universitas Islam Negeri dengan Universitas Negeri, kan? Yang satu ada Islamnya, yang satu tidak ada Islamnya. Kata maksud saya tidak ada kata Islam. Biar lebih spesifik, apa bedanya madrasah dengan apa bedanya madrasah dengan sekolah? Kalau sederhananya ya madrasah itu pasti miliknya orang Islam. Kalau kita bicara di Indonesia, jadi kalau sudah mengatakan madrasah di Indonesia, saya pastikan itu miliknya orang Islam. Tetapi kalau mengatakan sekolah, itu belum tentu miliknya orang Islam. Jadi ada sekolah yang non-muslim, ada sekolah yang untuk muslim, kan? Oke. Terus apa bedanya madrasah dengan sekolah? Kalau isinya sama saja, kenapa kok kemudian namanya berbeda? Nah, menurut saya nama itu mempunyai konsekuensi. Jadi nama itu mempunyai konsekuensi karena madrasah sudah membawa nama Islam, maka penyampaian materi dan juga materinya, pengamalan materinya, sumber materinya, pengembangan materinya itu Islami, kan, berbasis agama. Seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa sumber ilmu pengetahuannya, penyampaiannya, pengembangannya, pengamalannya Islami. Apa kalau begitu salah satu cara membedakan madrasah dengan materi pelajaran di madrasah perlu terintegrasi dengan pengetahuan secara umum, sudah kita bahas di slide atau di pertemuan yang lain. Secara khusus, termasuk dalam soal perlu terintegrasi. Mau milih model integrasi yang bagaimana? Nah, kalau saya dalam sesi sekarang
bisa jadi lebih fokus ke model integrasi matematik untuk menyampaikan materi agama dan juga matematik untuk bersama nilai-nilai agama. Saya lanjutkan. Ini berdasar klasifikasi yang saya buat ketika memperhatikan soal-soal yang ada di kompetisi sains madrasah KSM. Jadi soal matematika itu kemudian dapat saya pilih menjadi dua, ada soal terintegrasi atau soal integratif, kemudian ada soal matematika yang tak terintegrasi, ada dua kelompok. Soal terintegrasi, nah ya, apa bedanya terintegrasi dengan tak terintegrasi itu kan? Kalau terintegrasi ini dia dapat memuat nilai-nilai agama atau memuat materi-materi agama. Kalau tak terintegrasi, maka soal matematika ini ya sekedar soal matematika. Itu. Kemudian soal yang terintegrasi, kemudian masih dapat saya pilih lagi ada dua kelompok. Yang pertama, soal yang konteksnya Islami. Jadi soal yang konteksnya Islami, tetapi kontennya itu konten matematika saja. Jadi konteksnya konteks Islami yang digunakan, tetapi kontennya sederhana begini. Tetapi ilmu yang digunakan untuk menjawab soal itu hanya ilmu matematika. Nah, itu yang saya sebut sebagai soal terintegrasi konteksnya Islami. Yang berikutnya adalah soal terintegrasi kontennya campuran. Kontennya campuran. Konten campuran itu adalah untuk menjawab soal ini, dia memerlukan materi matematik sekaligus memerlukan materi agama. Jadi yang atas ini sebenarnya soal yang konten matematika saja, tapi konteksnya Islami. Jadi soal yang kontennya matematika saja, tetapi konteksnya Islami. Yang bawah, kontennya campuran, bisa konteks Islami dan bisa tidak. Bisa konteks Islami dan bisa tidak. Untuk soal yang tak terintegrasi, ada soal yang ya simbolis, ada soal yang soal berupa soal cerita. Saya beri contoh saja. Ini soal tak terintegrasi, simbol-simbol. 1 dikurangi 2 dikurangi 3 tambah 4 sampai 2022. Sama dengan berapa? Ada yang mau menjawab? Membantu saya. Hasilnya 1 dikurangi 2 kurangi 3 tambah 4 tambah 5 kurangi 6 kurangi 7 tambah 8, begitu terus seterusnya selang-seling sampai 2022. Ada yang mau bantu jawab? Mudah-mudahan pennya tidak bermasalah. Seperti saya sampaikan tadi, ketika menjawab soal matematika, itu sebenarnya juga melatih seseorang melatih seseorang untuk siap menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari. Untuk soal ini bisa jadi anak itu kemudian memperhatikan soalnya dengan seksama, dan melihat beberapa pola. Bisa jadi anak ini kemudian melihatnya sebagai berikut. 1 dikurangi 2 dikurangi 3 tambah 4. Oh, ini 0. Ini 0. Artinya 5 dikurangi 6 dikurangi 7 ditambah 8. Ini 0 juga. 9 tambah dikurangi 10 dikurangi 11 tambah 12, 0. Kemudian dia dapat menyimpulkan di sini, ternyata dapat membuat kesimpulan ternyata tiap 4 suku hasilnya 0. Sampai 2020
ini masih terbagi 4 kan gitu kan, terbagi 4. Berarti sampai ini 0 juga. Nah, kalau begitu berarti soal ini hanya cukup dengan menghitung yang tersisa ini. Berarti hanya menghitung 2021 dikurangi 2022, berarti hasilnya negatif 1. Nah, ini menjawab soal matematik. Tetapi pola pikirnya, cara menjawabnya, cara analisisnya itu yang dapat diterapkan ketika dia menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi melatih siswa menjawab soal itu sebenarnya juga melatih siswa siap untuk menghadapi persoalan dalam kehidupannya. Oke, kembali ke tema di atas. Ini adalah contoh soal tak terintegrasi simbol. Ini adalah soal tak terintegrasi berbentuk soal cerita. Wati menuliskan suatu bilangan yang terdiri atas 6 angka. Sekarang ini atau yang benar kalau terdiri itu bukan dari. Saya tanya ke teman-teman bahasa Indonesia, kalau terdiri bukan dari tetapi terdiri atas. Jadi di naskah tesis sampean terdiri dari ganti dengan terdiri atas. Wati menuliskan suatu bilangan yang terdiri atas 6 angka atau 6 digit di kuan tulis. Tetapi kemudian Iwan menghapus 2 angka 5 yang terdapat pada bilangan yang ditulis Wati tersebut. Sehingga bilangan yang terbaca sisanya setelah dihapus 2 angka 5 itu yang muncul dapat dibaca sebagai 2021. Banyak bilangan dengan 6 digit yang dapat dituliskan Wati agar hal seperti di atas dapat terjadi adalah. Nah, ini sampean tidak perlu menjawab soal ini, hanya sekedar contoh bahwa ini adalah soal tak terintegrasi. Jadi kontennya matematika, kemudian berbentuk soal cerita. Ini soal terintegrasi, konteksnya Islami. Soal ini sering muncul di materi SMP kelas 1 atau sekarang ngomong kelas 7 ya, ketika materi himpunan. Pada pemeriksaan terhadap 60 siswa madrasah, diketahui 30 siswa sudah menghafal sifat-sifat wajib bagi Allah dan 25 siswa sudah menghafal Asmaul Husna. Sudah hafal Asmaul Husna. Jika 12 siswa tidak hafal sifat-sifat wajib Allah dan tidak hafal Asmaul Husna, maka banyak siswa yang hafal keduanya adalah sekian orang. Ini konteksnya Islami. Konteksnya hafal sifat-sifat wajib Allah dan hafal Asmaul Husna. Tetapi ilmu yang digunakan untuk menjawab ini adalah ilmu matematika saja. Kenapa kok masuk terintegrasi? Karena ada nilai yang mau ditanamkan di sini, yaitu nilai agar siswa itu mau berminat ya, mau menghafal sifat-sifat wajib Allah dan Asmaul Husna itu, menumbuhkan rasa mau menghafal. Jadi ada nilai itu yang diharapkan oleh penulis soal. Jadi masuk ke model integrasi matematik with religion. Jadi matematika dengan agama, dengan nilai-nilai keagamaan. Ada nilai agama yang diinginkan pembuat soal, menampilkan soal konteksnya Islami tetapi kontennya matematik. Ini adalah soal terintegrasi, kontennya campuran. Konten campuran itu untuk menjawab soal ini diperlukan kemampuan matematik dan juga diperlukan kemampuan agama. Soalnya adalah sebelum tidur Farhan selalu membaca 13 surat terakhir dalam Al-Quran. 13 surat terakhir itu berarti mulai surat At-Takatsur sampai An-Nas. Pada suatu malam Farhan ini hanya mengganti surat At-Takatsur dengan membaca surat lain sehingga rata-rata banyak ayat yang dibaca menjadi 5 ayat. Jadi dia tetap membaca 13 surat tetapi surat At-Takatsur diganti dengan surat lain. Ketika dihitung rata-rata ayat yang dibaca ada 5 ayat. Berarti
banyaknya ayat di jumlah dibagi bilangan banyaknya ayat di jumlah dulu, baru kemudian dibagi 13 sampai ketemu angka 5. Kemudian yang ditanyakan, surat pengganti tersebut adalah surat apa? Ini memerlukan ilmu matematik berupa hitungan, kemampuan menghitung rata-rata, gitu kan. Juga memerlukan pengetahuan agama terkait surat At-Takasur itu berapa ayat. Setelah At-Takasur itu wal asri ya, al asr. Apa setelah At-Takasur itu? Al-Humazah. Al-Humazah, kemudian Al-Asr, kemudian Al-Fil, kemudian Al-Qures, dan seterusnya. Sampai kemudian surat An-Nas berapa ayat. Jadi soal ini memerlukan pengetahuan matematik, memerlukan konten matematik, memerlukan materi matematik, dan juga memerlukan materi agama. Oke, maka ini masuk ke soal konten campuran, konteksnya Islami. Terkait KSM, kompetisi sains madrasah, kalau saya kemudian bicara KSM, kaitkan dengan KSM, atau terkait dengan konteks dan konten, konteks dan ada beberapa hal yang dapat digunakan, konteks yang digunakan atau konten yang digunakan. Bisa saja menggunakan sejarah peradaban Islam. Jadi konten sejarah peradaban Islam, juga konteks sejarah peradaban Islam boleh. Jadi mulai sejarah Nabi, sejarah sirah nabawiyah, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, kalau Aliyah sampai Bani Abbasiyah. Boleh menggunakan materi fikih, boleh menggunakan akidah akhlak, boleh menggunakan Al-Quran dan hadis untuk konten atau kontennya. Jadi ada empat hal itu. Ketika kita kemudian menggunakan Al-Quran sebagai konteks atau konten, khususnya untuk konten ya, untuk materi, yang berupa angka nanti atau bilangan-bilangan itu kan urutan surat. Bilangan urutan surat Yusuf, kan? Berapa bilangan yang menyatakan urutan surat Yusuf dalam Al-Quran? 12 ya, mungkin tidak salah. Atau banyak ayat, seperti contoh-contoh tadi itu, banyaknya ayat. Atau bertanya berapa banyak surat Makkiyah, berapa banyak surat Madaniyah, nama-nama surat yang sekaligus nama Nabi. Jadi ada berapa? Contohnya begini, ketika nama surat dan nama Nabi digunakan. Joko atau Mas Santoso lah. Santoso mau memilih surah dalam Al-Quran, satu surah dalam Al-Quran, tapi syaratnya surah yang dipilih itu sekaligus nama surahnya sekaligus nama Nabi. Jadi Mas Santoso mau mengaji satu surah dalam Al-Quran, tetapi surah yang dipilih itu nama surahnya sekaligus nama Nabi. Maka berapa peluang, bisa jadi bertanya peluang. Berapa peluang titik. Jadi bertanya peluang terpilihnya satu surat. Berapa peluang terpilihnya satu surat dari Al-Quran dengan syarat tadi itu, bahwa nama suratnya kemudian harus sekaligus nama Nabi. Kan ada surat Yusuf, ada surat Ibrahim, ada surat Hud, ada surat Muhammad, kan, dan yang lain, bisa jadi masih ada lagi. Ada juga nama surat sekaligus nama Asmaul Husna. Nah, jenis bilangan surat, yang dimaksud jenis bilangan surat itu, ada surat yang nomor urutnya bilangan genap, ada surat yang nomor urutnya bilangan prima, kan. Kalau ayatnya ada surat yang banyak ayatnya genap, ada surat yang bilangan banyak ayatnya ganjil, kan, dan lain-lain. Termasuk tahsin tulisan. Nanti akan ada contoh soal tahsin. Kalau hadis, kita kan sudah membahas di studi hadis tematik, kita sudah membahas topik-topik matematika yang ada di hadis, dapat kita gunakan untuk
soal-soal matematika, sejarah pra-Islam, masa-masa dakwah para nabi. Nah, apa yang dapat digunakan di sini dari sejarah nabi itu apa sih? Ya sebagai contoh begini, sebagai contoh. Misal contoh yang gampang untuk anak SD ya. Misalkan A itu adalah usia Nabi Muhammad ketika menikah dengan Siti Khadijah. Sedangkan B itu adalah usia Siti Khadijah Al-Kubro ketika menikah dengan Nabi Muhammad. Maka nilai atau hasil dari A tambah B berapa? A tambah B berapa? Maka ini kan kalau bagi anak SD adalah soal penjumlahan, tetapi membutuhkan pengetahuan usia Nabi ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah itu usia berapa tahun kan? Dan juga usia Sayyidah Khadijah itu berapa tahun ketika menikah dengan Nabi. Nah, itu contoh penggunaannya. Atau berapa banyak khalifah, juga berapa, dan bertanya berapanya ya. Kita kalau bertanya berapa banyak khalifah itu soal SPI. Yang di sini adalah misalkan A itu banyak khalifah untuk Bani Umayyah. Contoh yang gampang. Misalkan B itu banyak khalifah di masa Abbasiyah. Maka A sama B berapa? Nah, mirip-mirip. Sederhananya begitu membuat soal. Terus ada box, ini akan ada contoh di belakang nanti. Nah, ini contoh. Ini contoh soal integratif karena untuk menjawabnya perlu konten matematik, perlu konten pengetahuan terkait materi agama. Berapa banyak faktor positif dari bilangan yang menyatakan banyak ayat dalam Al-Quran? Jadi yang ditanyakan adalah faktor positif dari bilangan yang menyatakan banyak ayat dalam Al-Quran. Banyak ayat dalam Al-Quran itu kalau kita hitung 6.236. 6.236. Nah, berarti kita mencari faktor positif dari bilangan 6.236. Mencari faktor positif itu ya 1 masuk, 2 masuk, 3 dan seterusnya. Dicari menggunakan konfaktor boleh kan begitu. Ini terkait, kalau tadi terkait Al-Quran ini. Yang contoh ini terkait dengan fikih. Satu tandon air berbentuk silinder dengan diameter 80 cm. Agar air dalam tandon tingginya ya, agar tinggi air dalam tandon agar air dalam tandon lebih dari 2 kula, jadi agar volume air dalam tandon itu lebih dari 2 kula, maka tinggi minimal air dalam tandon adalah titik-titik sentimeter. Ini perlu pengetahuan matematika terkait volume silinder dan juga perlu pengetahuan agama terkait 2 kula itu berapa sentimeter kubik gitu kan. 2 kula itu berapa sentimeter kubik. Karena nanti yang ditanyakan ketika volumenya lebih dari 2 cm kubik, tingginya berapa nanti? Atau lebih gampang pada saat pas 2 kula tingginya berapa? Gitu kan. Tuh, ini contoh soal yang memadukan materi matematika dengan materi fikih. Ini contoh soal yang memadukan materi matematika dengan pengetahuan terkait tawaf. Farhan melakukan tawaf pada lintasan yang berjarak 20 meter dari pusat Ka'bah. Secara konsisten dia tawaf di lintasan yang jaraknya 20 meter. Yang ditanya adalah total jarak yang ditempuh Farhan selama tawaf dalam satuan kilometer. Nah, berarti ilmu matematika yang dipakai adalah ilmu terkait konversi satuan panjang dan juga ilmu terkait keliling lingkaran. Matematikanya itu. Kalau dari segi agamanya apa? Dari segi agamanya yang perlu dipahami siswa atau peserta didik
bahwa tawaf itu harus 7 kali putaran, gitu kan. Harus 7 kali putaran. Berarti yang perlu dihitung oleh oleh anak-anak ini adalah 7 kali keliling, keliling keliling yang dijalani Farhan Pati. Jadi ini memerlukan ilmu matematik sekaligus memerlukan ilmu. Ini juga, ini juga sudah berlipat-lipat integrasinya. Kalau kita mengatakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu adalah bahasa jannah, bahasa surga. Berarti sudah ada integrasi dengan bahasa Arab. Belum lagi di sini ada integrasi materi matematiknya dan juga ada integrasi dengan tulisan Al-Quran. Soal ini berbunyi begini. Rasulullah itu bersabda bahwa barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Jadi satu huruf itu 10 kebaikan. Kemudian kalau Ahmad, jadi di soal ini kan Ahmad. Idza qara'a Ahmad Santoso, Ahmad Santoso. Ketika Ahmad membaca surat Al-Ikhlas, maka dia dapat berapa kebaikan. Nah, tentunya soal ini tidak sekedar mensyaratkan, tidak sekedar menuntut siswa hafal bunyi surat Al-Ikhlas. Jadi bukan sekedar hafal bahwa Al-Ikhlas itu ayat pertama Qul huwallahu ahad. Tetapi yang diminta tulisannya ayat pertama itu seperti apa. Saya nulisnya pakai pakai pad ya. Itu kof ya. Karena pennya lagi error. Jadi harus tahu tulisannya seperti apa. Tulisan yang gitu. Nah, setelah tahu tulisannya, maka anak ini menghitung banyak hurufnya berapa. Ketika sudah menghitung banyak hurufnya berapa, baru kemudian mengalihkan 10. Dikalikan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11 huruf. Berarti untuk ayat pertama ada 11 kali 10 kebaikan. Totalnya berarti ada 110. Untuk ayat pertama kan ada 4 ayat. Berarti yang lain juga dihitung. Jadi untuk anak SD soal ini perlu pengetahuan terkait bahasa Arab, perlu pengetahuan terkait ilmu matematika, perkalian dan penjumlahan. Nah, dan juga perlu pengetahuan agama terkait tulisan ayat Al-Quran itu bagaimana. Tapi ini levelnya SD ya, SD atau MTS bolehlah. Itu contoh-contoh soal integratif beberapa. Kalau mau melihat contohnya lebih variasi, silakan buka soal-soal KSM mulai tahun 2021 kemarin turun ke sebelumnya. Berlatih menyusun soal integrasi, soal yang terintegrasi dengan Al-Quran. Soal ini soal matematika murni, artinya tidak campur-campur, kontennya konten matematika. Soalnya berbunyi 3 bilangan membentuk barisan aritmatika. A, B, C itu membentuk barisan aritmatika. Jika suku ketiga ditambah 2 dan suku kedua dikurangi 2 diperoleh barisan geometri. Jadi nanti A, B yang kedua B kurang 2, C tambah 2 itu membentuk barisan geometri. Jika suku ketiga barisan aritmatika ditambah 2, maka hasilnya 4 kali suku pertama. Bahwa C tambah 2 itu sama 4 kali A. Yang ditanyakan beda barisan aritmatika tersebut berapa? Ditanyakan bedanya. Konon kuncinya 8. Konon. Entah benar apa tidak. Soal ini kan soal matematika, tidak ada tuntutan pengetahuan agama yang diminta. Bagaimana kemudian mengintegrasikan? Boleh saja meskipun cenderung memaksa, soal ini menjadi soal seperti berikut.
Yang atas stimulus soalnya sama, hanya kemudian pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya berbeda di sini. Beda barisan aritmetika tersebut sama dengan banyak ayat dalam surat titik. Jadi secara matematik boleh jadi dia sudah dapat menghitung beda barisannya, bahwa beda barisannya 8. Tetapi kemudian di antara pilihan ini, At-Tolak, Al-Jumu'ah, At-Tin, An-Nas, mana yang ayatnya 8? Jadi sudah dipaksa menjadi soal integrasi. Saya sebut dipaksa. Oke. Di jawabannya kemudian diarahkan ke pengetahuan agama. Boleh, boleh saja membuat soal seperti ini. Ada soal berikutnya. SMA. Misalkan S itu adalah himpunan 21, 22, 23 sampai 30. Jika 4 anggota S diambil secara acak, maka peluang terambilnya 4 bilangan berjumlah genap adalah, jadi ketika ngambil 4 bilangan dari S, dari anggota S itu, kalau dijumlahkannya genap, ya, peluangnya berapa terjadi seperti itu. Nah, untuk membuat soal ini menjadi soal integrasi, kita bisa secara mudah melihat dari angka-angkanya ya. Jadi yang diintegrasikan angka-angka ini, bahwa kita menemukan angka berurutan atau bilangan berurutan ya. Angka ini kan mewakili bilangan. Jadi ada bilangan berurutan mulai 21 sampai 30. Nah, dalam konteks Al-Quran yang berurutan mulai 21 sampai 30 itu bisa jadi bilangan urutan surat. Al-Fatihah itu urutan 1, Al-Baqarah urutan 2, dan seterusnya sampai An-Nas urutan 114 kan. Atau bisa jadi urutan ayat dalam surat tertentu, asalkan surat itu ayatnya lebih dari 30. Asalkan ayatnya lebih dari 30. Ini sudah lebih sulit lagi. Atau urutan Asmaul Husna, karena Asmaul Husna itu 99, berarti kan lebih dari 30. Jadi angka-angka ini yang dapat kita mainkan, dapat kita gunakan untuk mengubah soal ini menjadi soal integratif. Soal awalnya seperti ini, kemudian dapat diproses, diubah menjadi soal sebagai berikut. Jadi misalkan S adalah himpunan bilangan yang bilangan itu menyatakan urutan surat Al-Anbiya sampai surat Ar-Rum. Surat Al-Anbiya ini berarti surat ke-21. Surat ke-21. Sedangkan Ar-Rum ini surat ke-30. Yang lain-lain sudah sama soalnya. Seperti yang awal tadi. Jika 4 anggota S diambil secara acak, maka peluang terambilnya 4 bilangan berjumlah genap adalah. Nah, soal yang awalnya matematika, soal yang awalnya hanya memerlukan pengetahuan matematika, kemudian berubah menjadi soal yang memerlukan pengetahuan matematika sekaligus pengetahuan agama. Yang mudah dilakukan adalah dengan melihat angka-angka itu. Angka-angka ini kemudian diganti menjadi apa? Ini ada angka 2, kan? Oh, ada angka 7, kemudian ada angka 11. Jadi angka-angka ini diubah. 11 itu ayat dalam surat apa? Bisa jadi. Atau 7 ini bilangan yang menyatakan urutan surat apa? Atau saja ini kan bilangannya 2 digit, AB, kan bilangan yang dicari itu AB, berarti 2 digit. Yang ditanyakan kan AB, bilangan tersebut adalah, jadi AB itu berapa kan? Kalau mau jalan pintas, maka integrasinya bilangan tersebut merupakan urutan surat apa dalam Al-Quran. Jadi bilangan tersebut
merupakan urutan surat apa dalam Al-Quran. Seandainya bilangan itu adalah 12, umpama begitu, berarti kan bilangan 12 itu adalah urutan surat Yusuf. Surat Yusuf dalam Al-Quran. Itu jalan pintas kemudian eh, menjadikan soal yang tadi ini yang awalnya tidak integrasi kemudian menjadi soal integrasi. Saya mengintip di Al-Quran bahwa surat Yusuf itu surat ke-12. Okay. Itu materinya jadi betul-betul tidak melatih secara perfect, secara tuntas, secara detail banget gitu kan terkait menyusun soal integrasi, tetapi mudah-mudahan sampean dapat mengambil intisarinya bagaimana cara menyusun soal integrasi, kemudian untuk makin menguatkan atau melihat mampu atau tidak, maka ada tugas di sini untuk membuat 5 soal matematika. Jadi sampean saya minta membuat 5 soal matematika yang terintegrasi dengan materi agama, levelnya SMP atau SMA, levelnya MTS atau dengan level SD, dengan level SD. Serumit mungkin, nah, serumit mungkin. Tetapi ada tambahannya bahwa soal yang sampean buat itu ada dilengkapi dengan selesaian, dilengkapi dengan jawabannya ya, dilengkapi dengan solusinya, selesaian. Kalau diketik tidak merepotkan, silakan diketik. Tetapi karena soal matematika itu apa ya? Karena soal matematika itu perlu equation kadang-kadang ya, perlu naik turun, kan jelimet kalau ngetik persamaan-persamaan. Sehingga bolehlah tulis tangan kan. Jadi tulis tangan, difoto kan gitu saja lah. Jadi cari yang lebih apa kan? Cari yang semudah mungkin gitu kan. Cari yang semudah mungkin. Makanya kemarin entah siapa yang sempat me-WA saya itu. Pak, bagaimana konsultasinya? Apakah perlu membuat Zoom atau bagaimana? Saya hanya menjawab pilih yang mudah kan begitu. Pilih yang paling mudah dilakukan. Kalau mudahnya pakai Zoom ya pakai Zoom. Kalau mudahnya mau ketemu langsung ya ketemu langsung. Kalau mudahnya sekedar pakai WA, Pak saya sudah pemrograman mohon disetujui. Ya itu yang ditempuh kan begitu. Saya kan hanya mengatakan pilih yang paling mudah. Mesti bertanya kayak kemarin tuh. Berarti begini Pak, tak bilang cari yang paling mudah kan gitu kan. Saya kan enak banget. Nah, sama dengan ini untuk membuat 5 soal itu pilih cara yang paling mudah. Kalau mudah diketik ya diketik, kalau mudah ditulis tangan kemudian difoto. Foto itu kan bisa ya tidak bentuk image nanti, tetapi bisa diformat menjadi PDF ya. Difoto kemudian di PDF kan bisa. Difoto begitu. Untuk pengumpulannya pekan depan. Jadi batas akhirnya pekan depan. Terkait cara pengumpulannya, ini terkait cara pengumpulannya, apakah melalui email ataukah melalui e-learning itu menyusul di grup ya. Sampean kan sudah bisa mengakses e-learning semua, bisa ya, yang bisa. Maksud saya itu biar e-learningnya tidak mubazir gitu loh. Kadang-kadang e-learning itu sering dianaktirikan, kadang-kadang lupa kalau kita itu punya e-learning. Mestinya Google Meet ini pun melalui e-learning dulu. Jadi ada di e-learning, baru di e-learning saya share linknya tadi atau tautannya, baru kita masuk ke Google Meet ini. Tetapi saya juga sering lupa bahwa ada e-learning. Jadi bisa dimungkinkan nanti pengumpulan tugasnya itu melalui e-learning. Jadi demikian untuk materi hari ini. Kalau ada yang perlu didiskusikan, nah, boleh kita sekarang ngobrol-ngobrol. Apa yang masih perlu pendalaman-pendalaman terkait materi tadi. Yang materinya memang tidak begitu dalam sih, tidak begitu dalam. Oke, saya silakan kalau ada pertanyaan.
Ya, ya. Oke, oke, baik. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya ketika membuat soal integrasi nanti. Memang ada yang perlu kita perhatikan. Di surah Al-Fatihah saja itu sudah banyak, sudah berbeda. Untuk surah Al-Fatihah saja sudah ada perbedaan. Ada yang apa sih ya? Eh, memilih bahwa basmalah itu ayat pertama. Jadi basmalah itu ayat pertama, baru hamdalah itu ayat kedua, baru seterusnya. Jadi Al-Fatihah itu 7 ayat, yang ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kalau pertanyaannya begini nanti, sebentar. Itu pertama. Kemudian ada yang memilih begini bahwa Al-Fatihah itu ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tetap 7 ayat, ya, tetap 7 ayat. Hanya ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kalau Alhamdulillah itu ayat pertama, kalau tetap 7 ayat berarti kan kurang, Pak. Tidak kan begitu kan? Karena di surat terakhir itu ayat terakhir ya. Suratul ladzina an'amta alaihim itu ihdinas siratal mustaqim, suratul ladzina an'amta alaihim itu dihitung satu ayat. Baru alaihim ladhdallin satu ayat lagi, tetap 7 gitu kan. Nah, untuk hal-hal yang ada ikhtilaf begitu, ada perbedaan, nggak boleh digunakan. Jadi nggak boleh menggunakan. Atau juga kita kemudian mengeluarkan soal, ini agak umum dulu belum to the point menjawab soalnya Mas Ahmad Santoso. Memberikan soal yang terkait kunut gitu kan, terkait kunut umpamanya. Nah, kita lihat bahwa yang kita tanya itu semuanya berkunut atau tidak gitu loh. Semuanya berkunut atau tidak. Kalau yang kita tanya itu kemudian berkunut semua, bolehlah soal matematika itu dikaitkan atau diintegrasikan dengan kunut. Nah, tetapi kalau yang menjawab soal nanti macam-macam di situ, ada yang kunut atau tidak, maka soal yang terkunut dihindari. Nah, itu mumpung ingat karena Pak Santoso bertanya terkait tulisan Al-Quran tadi. Jadi ada hal-hal tertentu yang memuat ikhtilaf itu hindari. Kecuali sudah pasti bahwa audiennya saya sebut berwarna apa. Kalau audiennya berwarna kuning semua kan, atau berwarna hijau semua, atau berwarna putih semua, baru kita berikan soal yang seperti itu. Nah, ini tuh the point. Sekarang ke soalnya Mas Santoso. Tulisan Al-Quran itu memang berbeda. Kalau kita membaca mushaf terbitan Kemenak, kemudian kita bandingkan tulisannya ya dengan mushaf yang kita peroleh dari Arab Saudi, itu berbeda. Itu berbeda. Di Quran yang lama-lama, yang terbitan Kemenak, bisa jadi ketika satu huruf itu panjang, maka ada alifnya. Jadi ada alifnya. Jadi syakir itu bisa ditulis shin, alif, kaf, ro, kan gitu kan. Tetapi kalau mengikuti mushaf yang diterbitkan Arab Saudi, bisa jadi syakir itu ditulis shin, kaf, ro, tapi shinnya nanti harakatnya itu berdiri kan. Berarti kan sudah beda. Yang tadi syakir ada alifnya 4 huruf, yang syakir doang itu 3 huruf kan gitu kan. Bagaimana kemudian ketika akan mengeluarkan soal terkait tulisan ini ke anak-anak, dikaitkan tadi bahwa satu huruf 10 kebaikan gitu kan, maka konteks mushaf yang dipakai sebutkan. Nah, jadi mushaf yang digunakan apa gitu Mas Abdul. Jadi sesuai mushaf terbitan Kemenak kan begitu kemudian. Jadi harus detail bahwa mushaf apa yang dipakai kan. Kalau mushafnya kemudian nggak jelas pakai mushaf apa, maka Pak Guru harus siap-siap dengan berapa kemungkinan jawaban kan gitu kan, dengan berapa kemungkinan jawaban harus siap-siap. Jadi kita pertegas di situ mushaf yang kita gunakan untuk menghitung banyak huruf itu mushaf apa? Apakah mushafnya terbitan Kemenak atau terbitan pemerintah Arab Saudi? Nah, begitu kan. Sehingga saya sering berpesan kepada
teman-teman atau keluarga atau tetangga di perumahan, hati-hati untuk membaca mushaf terbitan Arab Saudi kan gitu kan. Nah, tapi bukan hati-hati bahaya pahamnya, bukan. Maksud saya hati-hatinya itu adalah karena di mushaf Arab Saudi itu banyak harokat yang berdiri gitu kan, tanpa alif kan gitu kan. Sedangkan di mushaf yang biasa dibaca orang-orang itu kan pakai alif dalam ketika menyatakan panjang, ketika matobi'i ya, itu kan menggunakan alif. Sehingga saya pesan kepada ada teman-teman yang pernah minta ke saya mushaf terbitan Arab Saudi. Dia minta datang ke rumah, minta, Pak, saya ingin mushaf terbitan Arab Saudi. Saya beri, kemudian saya suruh milih, mau milih yang kertasnya kuning atau yang kertasnya biru. Ternyata dia milih yang kertas biru. Tapi kemudian saya pesan, saya pesan begitu. Sampean fasihkan dulu mushaf Kemenak, tak begitu. Baru kemudian berpindah ke mushaf Arab Saudi, tak begitu. Kok begitu Pak katanya? Karena nanti bisa jadi tergelincir ketika ketemu dengan harokat yang sekedar ditulis ngadeg ya kata orang Jawa, ditulis berdiri itu loh. Kalau sudah terbiasa dengan mushaf Kemenak, insya Allah terbiasa juga nanti naik ke mushafnya terbitan pemerintah Arab Saudi itu. Tapi tergantung orang-orang sih. Saya pribadi kadung awalnya terbiasa dengan mushaf terbitan Kemenak. Tetapi sudah akhir-akhir ini menggunakan mushaf yang terbitan pemerintah Arab Saudi. Tapi sudah tidak berpengaruh karena di otak saya itu panjang pendeknya sudah agak terekam gitu kan, sudah agak terekam. Saya mau agak sombong sekarang, tapi bukan sombong beneran ya. Mau antara sombong atau ujub atau riya sekarang ini. Kayaknya surat Kahfi itu sudah hafal saya itu surat Kahfi itu. Sudah hafal surat Kahfi. Istri tadi malam tanya, kok tumben Papa agak baca surat Kahfi? Kan biasa kan saya melantunkan sendiri di rumah itu, baca tanpa pegang Al-Quran. Saya bilang ke istri tadi malam, tinggal 2 ayat, tinggal 2 ayat yang belum hafal. Maksud saya itu tinggal 2 ayat yang belum hafal. Tapi secara keseluruhan, alhamdulillah saya sudah hafal Al-Kahfi itu, surat Kahfi. Berarti insya Allah kalau hari Jumat lebih gampang lah baca Al-Kahfi, berarti gak perlu buka Qurannya sambil nyupir, sambil sudah bisa membaca. Kan sunnahnya Al-Kahfi, ya baca Yasin gak ada masalah, baca surat yang lain ya gak ada masalah, karena faqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang mudah bagimu dari Al-Quran kan gitu kan. Ya alhamdulillah, tinggal yang lain-lain. Tadi istri ngaji apa tadi? Istri tadi malam ngaji Al-Maidah. Itu pun Al-Maidah di otak saya itu sudah remang-remang, hafal saya itu. Cuma saya tidak mau menghafal itu saja. Lah kok Al-Kahfi hafal Pak? Karena yang remang-remang di otak itu kemudian saya tasih dengan membaca tulisannya itu. Ketika saya tasih banyak tulisan, maka sudah pindah ke ke memori long term saya itu. Memori long term. Kalau pas saya capek, kadang-kadang hanya mentasih 3 ayat. Tetapi kemarin karena sudah masuk ke bagian terakhir Al-Kahfi, mulai dari wa qala Musa li fatahu itu, dalam sehari, gak sampai sehari ya, kalau pas mentasih itu langsung 2 lembar lebih. 2 lembar lebih langsung saya tanda petik hafal 2 lembar lebih. Tapi kalau pas sedang nyantai hanya sekedar 3 ayat. Kalau pas gak mentasih ya sudah tidak membaca, tidak menambahi ayat, tidak menambahi. Itu terkait pertanyaan Mas Ahmad Santoso. Memang tulisannya Al-Quran itu macam-macam. Terus jangan bertanya, terus yang benar yang mana Pak? Kan gitu kan. Terus Al-Quran yang benar yang mana? Kan? Kok tulisannya macam-macam? Ya perlu kita tahu bahwa Al-Quran yang turun kepada Rasulullah itu berbahasa bunyi gitu kan. Bukan bahasa tulisan kan begitu. Jadi yang turun ke Rasulullah itu berbentuk bunyi, dalam bentuk bunyi, bukan berbentuk tulisan. Itu yang perlu kita pahami tadi. Dan juga selain itu, dulu kan tidak ada fathah, kasroh, dhammah, tidak ada titik, tidak ada macam-macam,
Sehingga mohon maaf ya, ini mohon maaf kalau membuat tersinggung. Jadi ada harokat, ada titik, itu inovasi sebenarnya. Inovasi itu dalam bahasa kerennya bid'ah gitu. Tapi ini mudah-mudahan nggak membuat tersinggung ya, nggak membuat tersinggung. Jadi sudah melalui tahap inovasi. Nah, sejak kapan kemudian ada titik, ada harokat itu? Yang saya pernah dengar ceritanya ketika suatu utusan di masa Khalifah Umar bin Khattab itu diberi surat gitu kan, diberi surat, dititipi surat lah. Sebenarnya surat itu berbunyi begini kalau dibaca, ataka bi abdin wa ataka bi sab'ina. Saya mengirimkan kepadamu satu orang utusan, mungkin begitu ya. Wa ataka bi sab'ina, dan mengirimkan kepadamu sab'ina itu berarti 70. Entah 70 dirham ataukah 70 dinar, apakah 70 orang. Jadi bunyinya begitu. Tapi kan dulu tidak ada harokat, tidak ada titik, hanya apa itu lah ya, apa sih lah ya, bentuk hurufnya saja, tanpa titik, tanpa harokat. Ketika tulisan ini sampai kepada yang dituju, yang dituju, kemudian dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan begitu kan. Loh, kok malah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Padahal awalnya ingin yang menulis ataka bi abdin wa ataka bi sab'ina. Nah, sejak itulah kemudian muncul ide kalau begitu maka kayaknya perlulah dibedakan. Maka perlu ada titik-titik itu. Bisa jadi yang muncul pertama kali memberikan titik-titik itu. Baru kemudian ada harokat-harokat. Jadi bahasa pertama itu bahasa bunyi, kan bilang bahasa bunyi. Terkait bahwa Al-Quran dulu bahasa bunyi, kemudian kita sekarang menerima bentuk tulisan itu, saya jadi teringat itu loh pertanyaannya siapa? Abu Janda ya, Abu Janda. Abu Janda ketika membuat status konon Al-Quran menyebut Rasulullah itu asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kan begitu kan. Padahal Masjidil Aqsa itu baru dibangun setelah Rasulullah wafat, kan begitu kan, bertanya begitu di statusnya itu, tadi Twitter atau apa. Terus berarti Masjidil Aqsa yang mana yang disebutkan begitu kan. Wah, ini belayan juga pertanyaannya. Dalam konteks tertentu mengandung belayan, artinya bisa apa sih lah ya, mengganggu kan, mengganggu pemahaman seorang, tetapi dalam hal tertentu justru dapat membuat seseorang terpancing untuk berpikir. Berpikir bagaimana sebenarnya kan. Jadi mempunyai dua sisi. Dalam hal tertentu bisa memuat mudarat, dalam hal tertentu bisa memuat manfaat, ya, jadi begitu. Tapi kan kemudian dijawab oleh seseorang itu juga di mana? Ada yang menjawab yang disebut masjid itu tempat sujud, kan. Jangan jauh-jauh bertanya Masjidil Aqsa, kan. Masjidil Haram di zaman Rasulullah pun belum dibangun, kan gitu kan. Yang ada kan hanya Ka'bah, kan gitu kan. Hanya Ka'bah. Ada jawaban, ada yang menjawab begitu. Jadi masjid itu kan tempat sujud, tempat sujud. Nah, tempat sujud. Oke. Ada yang menjawab begitu. Lah kok Bapak nyebrang ke Abu Janda, kan gitu kan. Enggak, karena teringat tadi bahwa Al-Qur'an itu awalnya bukan bahasa tulis, tetapi bahasa bunyi, bahasa bunyi. Jadi jangan mempermasalahkan tulisan yang ada sekarang. Jangan mempermasalahkan yang ada. Kalau masih mau lebih dalam mempelajari Al-Quran, nanti sampean akan bisa jadi terusik lagi ketika sudah mulai menyentuh qiraatus sab'ah. Sudah mulai menyentuh qiraatus sab'ah. Jadi ada yang membaca begini, ada yang membaca begitu. Kata Pak Sakir, Al-Quran itu bahasa bunyi. Kalau tulisannya sudah nggak perlu diganggu-gugat. Loh, ini kok di daerah tertentu ayat ini dibaca begini, di daerah saya dibaca begini, kan. Itu sudah terkait dengan qiraatus sab'ah itu. Bahwa Al-Quran itu dapat dibaca dalam tujuh bacaan. Bukan nadanya ya, bukan langgamnya. Jadi bukan langgam Jawa, langgam Madura, bukan. Jadi memang beda. Saya pernah dulu makmum kepada orang Soviet kalau nggak salah di Masjid Pasca Sarjana. Saya kan remang-remang Al-Quran itu, artinya di otak itu sudah remang-remang gitu loh, sudah remang-remang. Artinya dapat mengikuti seolah-olah hafal tapi nggak hafal. Ketika saya jadi makmum kok malah
beda banget kan, yang dibaca ini cara bacanya itu beda banget cara bacanya. Saya sempat setelah sholat Jumat, kemudian saya tanya ke dosen juga, kok tadi bacanya begitu ya, kok nggak sama dengan yang saya. Ya bilang ini sudah memang masuk di serat apa di qiraatul sab'ah, itu beda membacanya. Itu sudah hal lain dan sampean dapat pelajari lebih lanjut lagi. Oke, baik, ada lagi. Sudah jam 9.01, tapi ternyata Pak Rofiki jam 10.40 ya mulainya ya. Tidak jam 9. Oke, ya, tidak mulai. Oke lah, berarti saya ngikuti Pak Rofiki nanti. Jadi saya akan, ini kan masih di rumah saya. Masih di rumah, sehingga habis ngajar ini baru berangkat ke kampus. Oke, baik, masih ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Karena sudah pukul 9 berapa ini? 09:01. Kalau cukup saya kembalikan ke siapa? Mazia ya. Nah, Mazia. Oke. Oh boleh, silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Boleh, masih masuk ke sejarah peradaban Islam. Yang pertama kan masuk ke situ, terus masih masuk ke kombinatorik. Graf lah, pokoknya saya senang graf gitu kan, senang graf. Di SMA atau Alia itu sudah ada juga ilmu tentang itu, sudah mulai dikenalkan tentang kombinatorik. No problem, mau geometri, mau apa silakan. Anu Pak, geometri saya geometri yang murni, ya, maksudnya geometri yang sekedar bangun ruang ya. Gak ada masalah, jadi mengatakan suatu segitiga, ukuran alasnya sama dengan bilangan banyak ayat pada surat Al-Kautsar, kan gitu kan. Sedangkan ukuran tingginya sama dengan urutan uh, bilangan yang menyatakan urutan surat Yusuf, kan begitu kan. Luas lingkaran itu apa? Luas segitiga itu berapa? Itu masih malah kan geometri tadi. Masih sah-sah saja begitu. Sah-sah saja. Silakan berkreasi lah, berkreasi. Kata orang kan mumpung merdeka, merdeka berkreasi, merdeka belajar, dan entah sampean merasa merdeka atau tidak. Soalnya tugas banyak Pak. Tugasnya banyak menjadi Kak. Oke, ada yang lain? Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau sudah selesai berarti Mas Dia yang tugasnya menutup. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma. Oke, baik, kita akhiri. Oke, baik, kita ketemu Rebo depan insya Allah. Semoga senantiasa walafiat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, zoomnya langsung saya tutup ya. Kita ketemu di mata kuliah Sempro.